Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi bertemu di kelas sejarah bersama saya, Kang Li atau Kang Lisan, dalam pertemuan ketiga yang berjudul Sumber Sejarah, di mana pada hari ini kita akan mulai membahas mengenai penelitian sejarah untuk paket C, kesetaraan SMA, fase E, kelas 10, PKBM Pemuda Pelopor, Kota Sukabumi. Sebelumnya, informasi kepada teman-teman bahwa materi ini tersedia dalam bilingual atau dwibahasa, yang artinya jika teman-teman ingin memutarkan atau tidak mengerti dalam bahasa Indonesia, dipersilakan teman-teman cukup mengabaikan video ini dan pindah dengan memutar materi yang tersedia dalam bahasa Inggris. Oleh karenanya, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, kita berharap bahwa teman-teman kelak dapat menjelaskan definisi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Yang kedua, teman-teman dapat membedakan antara sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Dan yang ketiga, ini mungkin agak menantang, tapi saya berharap bahwa ini dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi keahlian teman-teman, karena teman-teman masuk ke program studi ilmu pengetahuan sosial, teman-teman dapat melakukan penelitian sejarah secara sederhana. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat bagi teman-teman penganut agama lainnya, tapi saya yakin bahwa setiap agama, setiap keyakinan mengajarkan kita semua tentang pentingnya konfirmasi. Hal ini sebagaimana yang saya yakini dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6, di mana Allah menjelaskan bahwa jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayun ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi kalau dalam agama Islam, Allah saja sudah memberitahu kepada kita bahwa jika kita menerima informasi, lebih baik konfirmasi terlebih dahulu kebenarannya. Hal inilah atau ilmu praktek inilah juga yang perlu kita terapkan kelak dalam melakukan penelitian sejarah. Karena apa? Ketika kita melakukan penelitian sejarah, tentu kita akan mendapatkan begitu banyak informasi. Yang mana kita belum bisa nih memilah-milahkan, belum tahu manakah yang benar, manakah yang salah, manakah yang otentik, manakah yang tidak, manakah yang kemudian mendistorsi, di mana semua ini kemudian harus kita pilah, harus kita saring, agar kita dapat menemukan hasil yang sebenarnya. Baik teman-teman, kita berlanjut ke definisi penelitian sejarah. Secara umum, penelitian sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Perlu digarisbawahi prosedur ilmiah. Dalam artian, penelitian itu sebenarnya mungkin saja dilakukan tanpa prosedur ilmiah. Karena teman-teman tahu kan, ketika misalnya teman-teman saja penasaran dengan hidup orang lain, atau misalnya penasaran dia sedang terkena masalah apa kepada teman-temannya teman-teman ya gitu. Itu juga sebenarnya teman-teman melakukan penelitian. Tapi ingat, penelitian sejarah yang kita lakukan ini untuk menemukan kebenaran dan fakta yang otentik dan juga tidak mendistorsi. Sehingga untuk menemukan fakta otentik ini perlu dilakukan dengan prosedur ilmiah. Nah, adapun tahapan dari penelitian sejarah sendiri mencakup 4 bagian. Yang pertama, teman-teman harus ini dulu ya, mengambil data sebanyak-banyaknya atau collect the data, mengoleksi data. Yang kedua, kemudian teman-teman menyaring, melakukan evaluasi manakah data yang benar, verifikasi ya, tadi tabayun, teman-teman manakah data yang benar, manakah yang kira-kiranya ini menyimpang lebih ke distorsi atau penyalah arus kesalahan dalam sejarah. Lalu yang ketiga, teman-teman harus dari data yang sudah disaring tersebut harus dibuat konektivitasnya. Apa antara data satu dan data yang kedua, apakah ada hubungannya? Lalu yang keempat tentunya, tujuan penelitian kita kan juga kan untuk bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sehingga agar bisa bermanfaat, teman-teman harus yang terakhir itu membuat laporan. Laporannya bisa saja nanti dibuat jadi tulisan ilmiah, yang diterbitkan dalam jurnal ataupun buku. Bisa juga yang non ilmiah ya, yang populer seperti halnya berita-berita, esai-esai selebaran di koran. Itu adalah tahapan dari penelitian sejarah. Baik teman-teman, berdasarkan sumbernya, penelitian sejarah sendiri dibagi dua.
Yang pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam artian, sumber-sumber sejarah ini cenderung dapat lebih dipertanggungjawabkan kecuali jika datanya itu berasal dari wawancara ya, itu juga harus di apa sih semacam konfirmasi lagi karena kalau misalnya kita mewawancara pelaku sejarah atau saksi sejarah bisa saja mereka ada ingatan-ingatan yang lupa karena itu kan ciri khas kemanusiaan ya, kita tuh bisa lupa, bisa hilaf. Tapi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan apa saja arsip. Misalnya seperti halnya dokumen-dokumen lama yang dibuat pada waktu yang real time-nya ya pada saat itu, misalnya dokumen tentang peresmian balai kota kan itu dibuatnya juga waktu peresmian balai kotanya gitu. Kemudian juga artefak yang biasa teman-teman temukan di museum, fosil juga bisa menjadi sumber sejarah primer. Dan yang terakhir itu dia wawancara dengan ahli sejarah, kemudian pelaku sejarah ataupun saksi sejarahnya, itu disebut sebagai sumber sejarah primer. Baik teman-teman, tadi kita mengetahui sedikit tentang sumber sejarah primer. Adapun untuk mendukung penelitian sejarah agar datanya lebih kaya lagi, ada yang disebut sebagai sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder sendiri adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Dalam artian sumber sejarah sekunder ini tidak dibuatnya secara real time atau tidak bersamaan dengan waktu kejadiannya. Yang artinya secara otentifikasinya mungkin tidak terlalu otentik, tapi saya yakin bahwa sumber sejarah sekunder juga sama pentingnya dengan sumber sejarah primer. Sebagai contoh apa saja? Koresponden. Misalnya setelah peresmian Balai Kota tuh, Balai Kota Sukabumi 5 tahun kemudian baru ditulis gitu tentang bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian juga surat, biografi, ataupun hasil dari penelitian dari para ahli sejarah. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah sekunder. Kita berlanjut ke sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terdiri dari 3. Yang pertama, sumber sejarah tertulis. Yang kedua, sumber sejarah material. Dan yang ketiga, sumber sejarah lisan. Jadi ada tulis, ada lisan ya, tapi bukan Pak Lisan. Oke, sumber sejarah tertulis sebagai contoh apa? Manuskrip. Atau misalnya koresponden-koresponden ya, berita-berita, buku-buku, kitab-kitab itu bisa menjadi sumber sejarah yang disebutnya tertulis. Lalu yang kedua, material, misalnya bangunan cagar budaya, benda-benda artefak, fosil, dan juga hal-hal lainnya yang kiranya bisa mendukung ataupun memuat data sejarah. Lalu yang ketiga ialah sumber lisan, misalnya dari cerita-cerita para pendahulu, termasuk juga gini loh teman-teman. Teman-teman tentu kan diceritain tuh sama orang tua teman-teman kayak dulu teman-teman seperti apa waktu kecil, dan biasanya jarang kan ya dituliskan di buku walaupun beberapa orang tua ada yang tertib banget istilah tuh kayak perkembangan kita pada saat kecil itu ditulis sama beliau di buku catatan hariannya. Tapi ada juga kan yang kemudian kita mengetahuinya itu dari cerita orang tua kita, kakek nenek kita, itu juga salah satunya sumber sejarah teman-teman secara lisan. Seperti itu, jadi ingat ya ada 3 sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang tertulis, ada juga yang material, dan yang ketiga ada sumber sejarah secara lisan. Oke teman-teman, jujur saya merasa bahwa materi ini sangat sangat simpel dalam artian tidak terlalu banyak kan akhirnya teman-teman juga mungkin akan lebih mudah mencernanya semoga. Tapi saya juga berharap semoga di materi lainnya juga seperti itu. Tapi tenang aja, kalau ada yang belum dipahami, teman-teman boleh kontak saya. Jadi kita sudah sampai ke kesimpulan dari materi pada hari ini. Yang pertama ada 3 poin, yaitu apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah aktivitas untuk yang bertujuan untuk mencari, memastikan, menginvestigasi dan juga menganalisis fenomena atau peristiwa sejarah dengan proses yang bersifatnya scientific atau proses ilmiah. Lalu yang kedua, ada berapa macam sumber sejarah? Ada 2. Yang pertama sumber sejarah primer dan yang kedua sumber sejarah sekunder. Lalu yang ketiga, ada berapa bentuk sumber sejarah? Ada 3. Yang pertama, sumber sejarah secara tertulis, sumber sejarah secara material, seperti halnya bangunan atau benda, dan yang ketiga, sumber sejarah secara lisan.
Oke teman-teman, kita semua sudah sampai pada akhir dari materi ini. Homework, pekerjaan rumah. Dengan tema menjembatani masa lalu ke masa depan, yuk kita coba menjadi seorang peneliti di mana kita kalau misalnya Kang Li punya hak prerogatif memberikan ini ya gelar ke teman-teman beres melawan penelitian sejarah, Kang Li nanti kasih eshum sarjana humaniora. Oke, teman-teman mari kita melakukan penelitian sejarah sederhana. Cari dan susun data sejarah mengenai wilayahmu dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi ya, tidak ada ketentuan semacam marginnya harus berapa, terus juga kayak tulisannya harus menggunakan font apa, itu bebas diserahkan ke teman-teman. Kemudian unggah melalui Google Docs atau Google Dokumen, tahu kan ya? Dan kirimkan tautannya di komentar kelas materi ini. Ingat ya, di komentar kelas yang tersedia di Google Classroom. Dalam artian, kalau tautannya tidak bisa belum bisa Kang Li akses, nanti Kang Li kasih tahu. Pokoknya silakan teman-teman boleh dengan melakukan wawancara atau kan banyak ya buku di perpustakaan umum kota juga berkaitan dengan sejarah Sukabumi. Mungkin ada yang membicarakan tentang kampung, desa, kelurahan atau kecamatan teman-teman, boleh dijadikan referensi atau sumber pustaka. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada bagian akhir dari materi ini. Sebelumnya Kang Li mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari teman-teman dan Kang Li mohon maaf kiranya terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini dan semoga teman-teman mengerti. Kalaupun tidak, jangan sungkan-sungkan untuk mengontak Kang Li di kontak personal yang tersedia di Salindia ini ataupun mengirimkan pesan elektronik ke alamat berikut ataupun kalau ketemu di sekolah, di rumah dan dimanapun itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Hatur nuhun, xie sukron, bahu kubuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.